Baik, yang mudah dulu. Terima kasih. Mohon izin saya minta, berarti kita kembali lagi ke hari Kamis ya, Mas. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rusy Lubis. Kami masih ada di salah satu hotel, tepatnya di Ciamis. Kami terus mengikuti sidangnya Pak Muhammad KC. Dan sidang yang kemarin itu mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan kami sempat kecapean, kami istirahat. Ya, pas kami istirahat, saudara, saya telepon salah seorang yang ada di situ, katanya sidang masih terus berlanjut. Bah, kami balik ke sana, ya, karena apa? Karena saya telepon Pak Kamarudin, karena Pak Kamarudin ngurusin yang di Jakarta. Saya telepon, Pak, kok sidang masih lanjut? Ini begini. Memang pembacaannya 350 halaman, sekitar begitu ya. Wah, sangat luar biasa. 2 hari itu pembacaan itu. Saudara, waktu kami mau ke sana berangkat, ternyata sudah ditutup, tetapi kami dapat video, sempat dapat video pakai HP ya. Pada malam itu datang ormas yang kita nggak tahu ormas apa, yang jelas ormas dari pihak Islam ya. Kalau yang saya dengar kabar tuh dari salah satu pesantren begitu. Dan yang saya dengar sempat ada meneriakkan ya dengan bahasa mereka ya, tentunya bahasa Arab, terus dicegah polisi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya berdoa ya, dan kita semua berdoa supaya sidang-sidang yang selanjutnya ya aman-aman saja gitu ya. Coba kita saksikan video ini saudara. Tapi jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng pencet ya, subscribe ya, subscribe. Nah ini dia. Eksepsi secara tertulis, izinkan untuk diberikan waktu 2 minggu untuk di Kamis tanggal 16 Desember. Kami sudah menyusun skop kalender atau rencana jadwal sidang untuk perkara ini ya, karena ini berkaitan juga dengan masa penahanan terdakwa ya. Ini harus selesai ya di bulan Maret ya, di bulan Maret. Kami sudah susun ya, untuk eksepsi kami berikan waktu 1 minggu ya. Ini kita kembali ke hari Kamis lagi, Kamis minggu depan. Baik, yang mudah dulu. Terima kasih. Mohon izin saya minta, berarti kita kembali lagi ke hari Kamis ya, Mas. Ini kan 2 hari ke Jumat, tapi tetap hari Kamis sedang lagi ya. Ya. Jadi mohon di sini kami sudah disepakati ya jadwal untuk eksepsi. Jadi saudara, saya menanggapinya begini ya. Ini sudah berjalan beberapa hari, mungkin udah mulai ada yang tahu ya, pihak-pihak ormas-ormas tertentu yang ada di wilayah Ciamis ada sidang Pak Muhammad MKC, mungkin seperti itu. Sehingga mereka datang menyaksikan. Tapi yang kemarin itu jumlahnya nggak banyak, paling sekitar 15 orang yang saya dengar kabar begitu. Karena waktu peristiwa itu terjadi memang saya sudah sempat ke hotel, kecapean saudara. Karena berangkat dari Jakarta itu jam 12 malam. Sampai di sini di Ciamis itu jam 6:30. Siap langsung ke pengadilan. Dimulai jam 8, bayangkan. Sampai jam 2 sore kita kewalahan, istirahat dulu. Ternyata sampai malam masih dilanjutkan. Saya pikir sudah selesai, karena perjanjian yang saya tahu tuh pembacaan dakwaan itu sampai jam 5 sore. Ini kebut-kebutan ya dengan pra peradilan yang ada di Jakarta. Pra peradilan yang ada di Jakarta
sudah selesai sebenarnya, tinggal kesimpulan dari pihak hakim tunggal. Tapi saya nggak tahu ini politik hukumnya bagaimana. Ya, apakah kalau misalnya sana belum diputuskan oleh hakim tunggal, terus di sini sudah putus, apa pra peradilan gugur? Kita nggak ngerti. Tapi memang yang saya dengar kabar-kabar ya dari orang-orang yang memang ahli hukum, kebut-kebutan itu tujuannya begitu, supaya pra peradilan di sana tidak lagi berlaku gitu. Karena sidang pertama ya saya ngikutin waktu sidang MKC yang pra peradilan itu, alasan polisi kepada pihak hakim, dia katakan kami nggak mau nanggapinya karena sudah disidangkan MKC di Pengadilan Negeri Ciamis begitu. Namun Pak Komarudin bilang belum sidang. Kenapa? Memang waktu itu belum sidang, hanya ngobrol, terus Pak MKC kurang sehat sampai gemetaran. Pihak kita Pak Kamarudin itu terus mengusulkan supaya sidang jangan dilanjutkan. Pihak dari hakim ya, kalau yang di Ciamis kan bukan hakim tunggal ya, pihak dari hakim itu hanya meminta bukti kuasa kepada si pengacara. Apakah benar sudah diberikan surat kuasa kepada keluarga terdakwa begitu. Jadi kata si Pak Kamarudin waktu di pra peradilan yang di Jakarta Selatan, dia bilang belum ada sidang di sana begitu loh. Jadi saudara, kita doakan aja nih kebut-kebutannya ini ya, biar pra peradilan besok hari Senin ya, tentunya Minggu Senin itu bisa diputuskan. Dan kita doakan, karena memang peluang untuk bebas Pak Muhammad KC harusnya ada. Apa peluangnya, dari mana? Peluangnya yang saya ketahui dari Pak Kamarudin itu adalah karena menegakkan hukum dengan melawan hukum, tidak sesuai dengan prosedur hukum, di mana Pak Muhammad KC tidak dipanggil dulu, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba ditangkap. Penangkapannya juga memang agak sedikit heroik karena ada beberapa pendeta yang termasuk jadi korban gitu ya, dibawa, diinterogasi malam-malam, ada ucapan-ucapan yang memang seperti mengintimidasi begitu. Kamu pasti tahu di mana MK, kamu pasti tahu gitu. Itu kan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Dan waktu hari lupa, saya ikut hadir juga, saksi-saksi dikumpulkan di situ, mereka memberikan keterangan yang menurut saya cukup puas. Ya, di mana mereka diintimidasi, bahkan saudara tahu ada salah satu saksi masih di lorong pengadilan itu didatangi oleh seseorang yang kita duga polisi. Dia katakan begini, kamu jangan main-main karena isi handphonemu itu ada di handphone saya, artinya di cloning begitu. Jadi saudara, mereka sempat ketakutan. Kenapa? Karena memang waktu itu HP mereka sempat dicek sama pihak kepolisian dengan agak memaksa begitu ya, agak memaksa gitu. Jadi mereka takut karena itu polisi dikasih gitu. Jadi dicek konten-konten begitu, dan ada konten-konten yang didownload oleh pihak kepolisian. Dari mana saya katakan ini? Karena ada salah satu yang diduga dari pihak kepolisian itu tadi ngomong ada di tempat saya begitu loh. Jangan main-main gitu. Jadi itu juga diungkapkan di pra peradilan ya. Dan selain dari situ juga, pertama itu MKC itu hanya dikenakan pasal yang harus ditahan sampai 21 hari kurang lebih begitu ya. Pasalnya adalah penistaan agama dan ITE. Tetapi berjalannya waktu, karena memang mereka masih mencari bukti-bukti, mencari saksi-saksi dan seterusnya, itu kan masa penahanan hampir habis tuh. Ditambahkan pasal satu lagi, ujaran kebencian dan seterusnya. Bisa saja ini kebencian mereka, ketidaksukaan mereka terhadap Muhammad KC karena menista agama
yang mereka anut, mungkin Islam mereka kan, tadi yang penyidiknya mungkin juga. Terus bisa juga ini karena apa? Karena mereka jangan sampai batal hukum karena masa penahanan itu kadaluarsa. Jadi ditambahkan satu pasal lagi supaya bisa dilanjutkan masa tahanan di Bareskrim. Itu yang saya pahami kalau secara hukum, karena dulu kan saya sering berhadapan dengan hukum, saudara, ya, sebelum saya bertobat. Jadi kita hanya bisa percaya Yesus, mempercayakan hidup kita, hidup Pak Muhammad KC dan keluarga kepada Yesus, karena Yesus adalah raja di atas segala raja, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Sedangkan polisi-polisi semua yang saya ketahui punya nama. Berarti nama-nama itu harus tunduk kepada nama Yesus. Bahkan firman Tuhan berkata hati raja-raja di tangan Tuhan. Ya tentunya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun dakwaannya itu halamannya 350 lebih, 350 halaman lebih, ya bagi Tuhan kalau Tuhan bilang bebas ya bebas saja gitu ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, terus dukung pelayanan kami. Kenapa? Karena Kamis akan sidang lagi. Kami ini masih di Ciamis. Ya sebentar sore kami akan kembali ke Jakarta. Dan nanti Rabu ya kami kemari lagi. Gitu loh. Kenapa? Untuk mengikuti sidang MKC di hari Kamis ini. Jadi di situ nanti ada sidang lagi. Di situ bukan pembacaan dakwaan lagi, kalau nggak salah apa tadi namanya ya? Ada apa? Bukan eksepsi begitu ya. Saya bacakan coba ya. Jadi saudara sebentar ya. Sebentar. Sadar, salam sadar ya. Iya, di sini. Jadi namanya itu eksepsi ya. Jadi sidang yang selanjutnya itu sidang eksepsi. Itu saya kurang paham jelaskannya, takut salah nanti ya. Yang jelas kita usahakan hadir. Ya tentunya saya berdoa dong ya. Ya kalau saya hadir nggak punya perlengkapan biaya akomodasi bagaimana? Sedangkan dari Jakarta kemari itu bisa 7 jam saudara. Itu tolnya aja, tol Cipularang berapa, tol bandara ke sampai sebelum Cipularang berapa. Waduh cukup luar biasa lah ya. Baru BBM-nya, baru hotelnya segala macam. Jadi saya hitung itu minimal 5 juta kalau kami kemarin. Minimal sama hotel ya. Bisa lebih. Karena itu 5 juta kalau saya makan saya bisa diikuti anak saya. Tapi kan dia nggak bisa ngikuti. Misalnya saya ngambil paha ayam 1, dia bisa 3. Anak saya gede, saudara. Tingginya 180 bobotnya gede. Wow. Kalau ada yang mau ngapain saya misalnya ya, kalau ini masih sistem saya dulu, kepercayaan saya dulu, berani melawan ya, untuk numbangkan dia 4 orang lah kan gitu kan. Iya, itu pun belum tentu tumbang badannya begitu ya kan. Jadi ya wajar makannya begitu. Misalnya saya nasi nambah di warung Padang gitu 2 kali, dia bisa 3 kali 4 kali. Jadi cukup banyak lah dana biaya yang kami perlukan. Ya, ini belum lagi ya, kalau Anda mau dukung Pak MKC lewat Ibu Warma itu ada nomor rekeningnya di bawah. Tapi jangan lupa juga dukung saya. Kalau saya nggak kemari, siapa yang upload? Siapa yang upload, saudara? Lihatlah uploadan kami bagus. Kami pakai kamera 2 yang gini-gini semua nih. Itu 1 lagi dipakai oleh kameramen kita. Jadi gede-gede. Ini imbangannya Metro TV. Bukan pakai begini-begini yang biasa-biasa itu. Lihat kan, puas kan? Lihat YouTube kita kan? Kemarin sidangnya kan? Nanti sidang lanjutannya nanti seru tuh. Di mana instruksi Pak Muhammad KC ada di situ. Waktu di pertengahan sidang, instruksi dia bilang. Nanti Anda lihat ya. Kita akan upload. Oke, saudara Bapak sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau urapi, supaya semua pemirsa YouTube yang ada, yang cinta Tuhan, cinta juga Pak MKC, mereka bisa dukung Tuhan Pak MKC lewat rekening ibunya, dan dukung juga kami untuk biaya-biaya kami meliput semua persidangan-persidangan. Berkati yang sudah memberkati, yang saya tidak tahu satu persatu nama mereka.
Karena ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sebab kami adalah tubuh Kristus satu sama lain, saling mengasihi. Satu yang dicubit semua turut merasakan sakit. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.